dari Kak Eka. Dari Kak Operator. Ini sudah bisa? Oh. Belum, Kak. Oke. Ya, jadi saya akan menampilkan sedikit CV dari narasumber kita kali ini, yaitu ini nama panjangnya Kak Eka Dini Anissa, biasa dipanggil Kak Eka. Jadi Kak Eka itu waktu S1 juga ambil di Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Bahasa Prancis. Namun sekarang saat ini Kak Eka melanjutkan S2 di universitas dan jurusan yang sama. Luar biasa sekali. Dan ini Kak Eka menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Oke, Kak Eka masih muda ya, Kak. Kelahiran 99, luar biasa. Iya. Saya kelahiran 2001. Oh, seumuran adik saya. Iya. Baik. Boleh. Terima kasih Kak Operator sudah menampilkan CV dari Kak Eka. Oke, Kak Eka sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke. Sudah. Iya. Mungkin nanti boleh di-sharekan ya slide kita. Ya, boleh Kak. Mungkin langsung saja Kak. Ya, Oke. saya persilakan buat Kak Eka. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak untuk Kak Kurnia sebagai founder dari Komunitas Muda Inspiratif yang sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan lagi yang kedua kalinya untuk mengisi acara di Komunitas Muda Inspiratif. Nah, jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Dini Anissa. Saya saat ini sedang melanjutkan studi pendidikan bahasa Prancis S2 di Universitas Negeri Medan dan kesibukan saya sekarang ini bekerja. Nah, maka dari itu saya minta maaf sebelumnya karena terpaksa tadi saya harus mengundurkan waktu untuk seminar kita karena tadi saya ada mendadak meeting dengan klien. Oke. Nah, saya juga lagi di jalan. Mohon maaf jika agak sedikit berisik ya. Baik. Nah, tema kita kali ini tentang the importance of table manner in our life. Tahu nggak sih apa itu table manner? Mungkin kalian pernah lihat itu di TikTok karena kan table manner sekarang itu lagi trending nih, lagi hype di sosial media. Boleh nggak? Saya mau tahu kalian itu apa sih table manner itu? Kenapa itu penting? Atau mungkin salah satu dari kalian pernah belajar table manner itu? Boleh dong diacungkan jari. Oke. Mungkin jika apa saya lanjutkan ya untuk menjelaskan sedikit banyaknya tentang table manner. Nah, apa sih table manner itu? Jadi di table manner itu aturan yang harus dilakukan saat bersantap bersama di meja makan. Lebih ke attitude gitu kan. Di dalam table manner itu kita diajarkan bagaimana cara kita duduk, cara kita makan, cara kita berbicara, cara kita meletakkan tas ke bawah tempat duduk, cara kita menuangkan teh, menyajikan teh, membagikan teh ke orang yang di samping kita. Oke, lanjut Kak. Nah, sebenarnya pun saya tadi rencana saya di jam 3 itu saya mau mempraktekkan juga sedikit tentang table manner seperti cara duduk yang benar. Nah, tapi karena saya saat ini sedang tidak di dalam ruangan, lebih tepatnya berada di mobil, jadi saya tidak bisa mempraktekannya. Mohon maaf ya. Oke, lanjut Kak. Oke, di sini ada saya tampilkan posisi duduk di kursi. Nah, pertama, tariklah kursi dengan 2 tangan. Duduk
duduknya itu harus tegap. Terus kalau untuk perempuan nih, kakinya itu harus dirapatkan, harus lurus, ataupun bisa juga disilangkan. Oke. Kenapa? Karena cara kita berduduk itu pun orang bisa menilai kita itu nyaman nggak berbicara dengan lawan bicara kita. Begitu. Oke, boleh dilanjutkan, Kak. Meletakkan tas bawaan. Nah, biasanya di acara-acara besar, kalau kita ketemu orang-orang penting, tas itu kita taruh di bawah bangku, dekat bangku. Gimana ya saya jelaskannya? Letakkan di bawah, tapi di samping bangku kita. Nah, atau bisa jadi uh, letakkan di meja resepsionis seperti meja untuk ngisi tamu gitu kan, catatan tamu. Oke, kenapa meletakkan tas di bawah bangku atau di bawah meja supaya kita nyaman, supaya kita itu nggak merasa terganggu saat kita berbicara dengan orang di sekeliling itu, lawan bicara kita. Baik, boleh dilanjut. Hal-hal yang harus diperhatikan sebuah jamuan makan. Pertama, jangan menggeliat atau menyandarkan badan sehabis makan. Karena kalau kita menyandarkan badan sehabis makan atau saat kita meeting, saat kita jumpa dengan orang-orang hebat, itu terlihat kalau kita itu malas. Bahwasanya kita itu kayak malas, terus nggak percaya diri, bosan, pengen menyudahin itu semua. Lalu jangan membersihkan gigi di depan tamu, kan itu benar-benar tidak sopan. Lalu tutupi mulut dengan napkin apabila batuk atau bersin. Oke, contoh nih, ini ya napkin atau tisu lah. Kita ilap pelan, 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 pelan. Oke. Lalu hindari meletakkan tangan atau siku di atas meja. Karena kalau kita meletakkan tangan atau siku di atas meja, kita itu kayak arogan jatuhnya. Kayak, oh, aku ini orang hebat loh gitu. Sombong jatuhnya. Terus ada jangan menaruh obat-obatan di atas meja karena itu juga tidak sopan. Jangan memperhatikan orang yang sedang makan atau mempermainkan alat-alat makan selama menunggu makan. Nah, kita kan biasanya kalau kita lagi nunggu makanan nih, seringkali kita ngapain sendok, membunyikan alat-alat sendok itu kan. Itu karena kita bosan. Terus, kalau kita perhatikan orang yang sedang makan, pasti itu bakalan membuat orang tersebut tidak nyaman kan. Membuat orang tersebut kayak, apa ya, kita ini aneh gitu. Nah, jangan menyisir rambut di meja makan. Jangan menyisir rambut di meja makan, terus menggunakan lipstick. Itu sebaiknya kita aplikasikan pada saat kita di toilet. Oke. Sewaktu makan tidak menimbulkan bunyi. Ngecap alias ngecap. Kunyah perlahan. Nah, yang terakhir jangan memegang alat makan waktu berbicara. Pada saat kita mau berbicara, letakkan alat makan kita seperti sendok, garpu di meja atau di samping piring kita supaya terlihat sopan, anggun dan berwibawa. Lanjut, lanjut Kak. Oke, jadi di table manner ini ada appetizer, lalu main course dan dessert. Nah, biasanya hidangan pembuka itu dia makanannya tidak terlalu banyak seperti roti croissant. Nah, roti croissant itu kita buka sendiri terus kita taruh mentega. Itu untuk appetizer. Nah, kalau hidangan utama itu bisa salmon, bisa menu lain seperti chicken barbecue yang dimana menunya itu kalorinya tidak terlalu tinggi. Nah, untuk hidangan penutup itu seperti avocado, makanan avocado, kue, kayak pemanis-pemanis itu kan. Boleh dilanjut, Kak? Nah, di sini di table manner kita juga diajarkan jenis-jenis alat makanan.
setiap garpu, setiap sendok, setiap pisau itu memiliki fungsi yang berbeda. Nah, seperti pengalaman saya untuk sup, sendok sup itu dia agak lebar bulatannya. Nah, bisa dilihat dari foto ini, saya agak susah menjelaskannya karena saya tidak berada di dalam ruangan dan fasilitasnya pun tidak muncul. Oke, boleh dilanjutkan, Kak? Oke, untuk gelas, boleh sebelumnya, Kak? Maaf. Di table manner ini juga kita diajarkan bagaimana cara memegang gelas yang baik dan benar. Nah, untuk gelas pun itu untuk gelas wine, gelas apa kayak tequila itu benar-benar berbeda. Jadi setiap gelas, setiap piring memiliki fungsi yang berbeda. Dan cara memegang gelas wine ataupun pokoknya gelas seperti wine gelas yang ada di foto ini, cara memegangnya itu harus di bawah tangkai. Karena tangan kita akan membuat apa ya? Merubah cita rasa terhadap wine. Kenapa merubah cita rasa terhadap wine? Karena kita ini suhu itu dipengaruhi oleh suhu tubuh kita. Oke, itu singkatnya. Next, dan juga untuk mengaduk sup itu biasanya kan orang dari bulatan ya. Nah, kalau di table manner itu ini sup. Nah, kita harus dari depan ke belakang, depan ke belakang. Mungkin bisa kalian bayangin ya, depan, belakang, pelan-pelan, tidak asal diaduk gitu aja. Oke, lanjut. Oke, do and done. Mulailah menggunakan peralatan makan dari yang paling luar ke dalam untuk setiap makanan yang disajikan. Lalu, peralatan makan hanya digunakan satu kali untuk setiap jenis makanan. Dan yang berikutnya, piring hidangan utama diletakkan persis di depan tempat duduk kita. Dan yang terakhir, selain gelas champagne atau white wine, peganglah gelas seperti yang saya bilang tadi, di bawah badan gelas itu kan ada tangkai, itulah yang dipegang. Oke, lanjut Kak. Nah, di table manner ini juga for your information, biasanya kita itu HP tidak sama kita. Jadi, waiters akan memberikan handphone ke kita pada saat ada panggilan masuk. Supaya balik lagi, supaya kita itu fokus dengan pembicaraan, nyaman dengan suasana, dan menikmati suasana. Oke, lanjut Kak. Nah, untuk peralatan makan itu ada serbet atau napkin. Nah, kalau di film-film ya napkin itu kan ditaruh di leher ya, di kerah. Itu sebenarnya itu udah zaman dahulu. Jadi ada pembaharuan bahwasannya napkin diletakkan di paha kita. Oke, lalu ada piring utama, lalu ada mangkok sup dan tatakannya. Mangkok sup itu dia kalau yang dari pengalaman saya dia seperti kalau kamu tahu zupa sup ya, seperti gitu bentuknya kalau untuk di table manner. Lalu gelas air dan anggur putih kalau untuk di table manner, lalu ada garpu ikan, garpu utama, garpu salad, lalu ada pisau ikan, sendok sup, dan pencuci mulut atau garpu kue. Terus di table manner itu cara kita memegang garpu sama pisau itu berbeda. Itu juga diajarkan. Kalau garpu itu untuk di posisi tangan sebelah kiri dan untuk pisau di sebelah kanan. Yang dimana kita itu seperti menulis pulpen cara memegangnya. Agak seperti ini cara megang. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan juga di table manner ini jangan pernah bersendawa. Sebelum kita memakan, di situ biasanya akan ada teh. Yang dimana kalau kita mau menuangkan teh, jangan langsung ke diri kita. Kita tanya ke yang lain, mau teh tidak gitu. Kalau tidak,
baru kita menuangkan untuk kita. Pokoknya pastikan semua orang itu udah kita tanyakan. Itulah table manner dan etika di dalam table manner. Oke, bahasa tubuh yang perlu diperhatikan. Jangan silangkan kaki dan tangan Anda. Ya, kita udah pasti tahu. Itu kelihatan sangat sombong, buat orang nggak nyaman juga untuk berbicara. Lalu, melakukan kontak mata, tapi bukan menatapnya. Karena kalau kita menatap terus-menerus, itu bakalan membuat orang tidak nyaman. Boleh kita melihat, tapi jangan terlalu monoton. Oke, santaikan bahu Anda, jangan terlalu tegang, kecuali pada saat kita duduk, posisi duduk. Nah, itu baru kita agak tegangkan bahu kita. Mengangguk ketika lawan berbicara, lalu jangan membungkuk. Terus tersenyum dan tertawa. Biasa aja ketawanya, jangan hahaha. Tapi kayak menutup saat tertawa, menutup mulut saat tertawa. Jagalah posisi kepala Anda tetap lurus, jangan terburu-buru saat berbicara, santai. Bahkan di table manner ini, saat kita berbicara itu ada intonasinya. Hindari gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa Anda gelisah, sama seperti jangan silangkan kaki dan tangan Anda. Oke, lalu rendahkan gelas minuman Anda. Pada saat kita megang gelas, jangan taruh di atas, tapi letakkan di bawah, setidaknya sepinggang kita. Jangan berdiri terlalu dekat juga, jangan berkaca. Walaupun kita makeup kita sudah luntur, alangkah baiknya kalau kita mau memperbaikinya saat di toilet. Dan jagalah selalu sikap Anda. Lanjut, Kak. Nah, kenapa sih saya tertarik untuk mengangkat table manner ini di acara seminar ini? Karena satu, berdasarkan pengalaman saya, ini sangat mendukung karir Anda. Terus kita kan nggak tahu kita ke depannya bagaimana, ketemu sama siapa. Nah, table manner ini gunanya untuk apa ya? Membuat Anda percaya diri saat bertemu dengan orang-orang penting. Orang-orang juga bakalan menilai bagaimana kamu berbicara dengan dia, bagaimana cara kamu duduk, the way of you talk, the way you cara duduk, cara berbicara, bahkan gerakan-gerakan seperti ini pun mereka juga menilai, oh bahwasannya ini anak udah pernah belajar table manner, oh bahwasannya ini anak pernah belajar public speaking, seperti itu. Dan juga contoh kecilnya nih, kita kan kalau mau ketemu calon mertua, pasti table manner itu sangat diperlukan. Ya kan? Benar kan? Nah, jadi mungkin inilah sekilas tentang table manner yang saya presentasikan, yang saya tampilkan untuk kita semua. Dan kalian bisa mencarinya di YouTube kalau kalian mau gratis. Di YouTube itu ada, di TikTok pun sekarang lagi muncul banyak tentang table manner. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Luar biasa sekali ini materinya Kak Eka. Menambah wawasan kita. Ya teman-teman, bagi yang pengen tanya langsung nggak apa-apa, langsung on mic. Kalau malu-malu juga lewat chat nggak apa-apa. Ya mungkin sambil nunggu teman-teman, aku mau tanya nih Kak. Boleh. Ini tadi kan itu ya, kalau bosen nggak boleh lihat-lihat orang gitu. Nanti merekanya terganggu. Terus kita ngapain Kak? Kalau kebiasaan orang sini kan pada main HP sendiri gitu ya Kak. Itu boleh nggak sih? Nah, mungkin dari sekarang bolehlah kita untuk belajar untuk jangan terlalu fokus ke HP. Maksudnya, luangkanlah waktu untuk mencari kesibukan lain yang dimana tidak menggunakan HP. Dari situ, pada saat kita ada acara penting, itu HP, tas, tidak sama kita. Gimana sih caranya supaya kita nggak ngerasa bosan? Ya, cobalah untuk belajar menikmati suasana acara apapun gitu. Ya, kalau bisa pada saat kita merasa bosan, ya udah kita berusaha untuk menghindari bahwasannya kita tuh bosan gitu, kayak oh iya baik, kita tetap meladenin dia gitu kan. Cuman kalau benar-benar udah merasa bosan, mungkin kita bisa alihkan ke mohon maaf
maaf nih, saya sedang ada kesibukan lain. Oh, saya ada panggilan lain. Itu itu yang selalu saya terapkan. Dan jujur sejauh ini saya semenjak tamat kuliah saya menerapkan table manner di kehidupan saya. Apalagi saya sekarang ini sering berjumpa dengan uh, berbagai klien yang berbeda dengan etnis yang berbeda. Jadi table manner ini sangat dipentingkan. Mungkin ada lagi, Kak? Oke, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Kak Desi Nur. Saya bacakan ya, Kak. Sebaiknya pengetahuan table manner ini diterapkan atau diajarkan mulai kapan, Kak? Karena kadang ada perbedaan seperti meletakkan sendok dan garpu setelah selesai makan. Yang benar meletakkan sendok dan garpu setelah makan itu bagaimana ya, Kak? Oke. Nah, kalau untuk table manner ini sih lebih bagus diterapkan saat di acara-acara formal gitu. Contoh seperti kita mau ketemu chamber calon mertua itu. Itu sangat diperlukan. Terus kalau untuk misalnya nih, kalau ke restoran-restoran biasa, nggak perlulah terlalu kita menerapkan apa ya, meletakkan sendok dan garpu yang baik. Nah, kalau di table manner tuh eh, gimana ya? Kalau tidak salah saya ya, sendok sama garpu di posisi sebelah dimerengkan sebelah kiri. Karena ada beberapa, kalau misalnya kita salah meletakkan, itu salah juga definisinya. Dan bahkan kata waitersnya, kalau kita salah meletakkan, itu juga membuat mereka susah untuk mengangkat piring kita. Gitu. Mungkin ada yang lain, pertanyaan lain, feel free. Itu ditengkurapkan, disilangkan gini ya, Kak, sama Kalau garpu. disilangkan itu sebenarnya tidak sopan kalau untuk di table manner. Nah, dan juga waitersnya pun susah untuk mengangkat piring kita kalau garpu sama sendok yang kita silangkan. Kalau kita mau lebih simpel, itu garpu sebelah kiri, sendok sebelah kanan diluruskan. Kayak dua jari gini, diluruskan aja. Seperti itu. Iya. Kalau posisi eh, ke atas gitu juga ada yang bilang gitu ya, Kak, belum kenyang gitu. Apa benar, Iya, Kak? benar, Oh, benar ya. benar, benar. Nah, jadi kalau misalnya next time kalian ada kesempatan untuk belajar table manner di hotel, itu sangat bagus. Dan juga tanyakan ke waitersnya, "Eh, Mbak, Mas, ini kalau misalnya saya letakkan garpu sama sendok posisi gini, ini punya arti enggak?" Gitu. Kalau dikasih kesempatan seperti itu, manfaatkanlah. Tanya sebanyak apapun gitu. Karena ini benar-benar sangat penting. Bahkan di kerjaan saya ini, pertama kali saya masuk kerja, yang diperhatikan cara saya duduk. Cara saya duduk saat ketemu atasan dan saat saya meeting. Di situ atasan saya bilang, kamu udah pernah belajar table manner ya? Iya, sudah Pak. Oh, pantas gitu. Nah, yang kedua, Kak, cara kakak duduk kok beda gitu. Kakak belajar dari mana? Saya belajar table manner. Itu benar-benar sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sangat mempengaruhi kehidupan kerjaan kita. Bahkan bisa mendukung karir kamu. Dikasih kepercayaan juga. Seperti itu. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Iya, gimana teman-teman? Ada yang mau tanya lagi? Oke, mungkin aku mau tanya lagi nih, Kak. Table manner Boleh. di beberapa negara itu beda apa sama sih, Kak? Sama. Table manner itu sama. Cuman kan ada namanya apa ya, aktiviti table. Kalau di Indonesia kan itu ada makan malam, table manner di pagi hari, table manner saat kita di pesta, itu aja sih yang membedakannya gitu. Terus di table manner ini juga kita diajarkan cara apa ya, misalnya nih kita di hotel kan,
Terus di situ banyak menu makanan. Nah, kita jangan asal ngambil gitu aja gitu. Pastikan dari menu yang ringan ke yang berat. Pastikan bahwasanya makanan itu akan habis. Karena gunanya table manner itu, walaupun makanannya sedikit, tapi itu benar-benar bisa membuat kita kenyang. Gitu. Kalaupun nggak habis, kita juga mikir, itu sama aja seperti kita nggak menghargai chef di sana. Di table manner juga diajarkan cara kita makan kue tart, kue ulang tahun yang kecil-kecil itu. Nah, itu diajarkan. Oh, gitu, Kak. Oke, terima kasih, Kak, atas Apa? jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Sahrial Fazri, apakah table manner bagi cewek atau cowok sama? Menurut saya dan pengalaman saya yang membedakan adalah cara duduk, cara berdiri saja yang membedakan table manner cewek dan cowok. Kalau table manner untuk cewek kan kakinya harus rapat. Nah, kalau table manner cowok cukup badannya tegak saja, kaki jangan disilangkan. Itu satu. Nah, yang kedua, saat kita memegang gelas, biasanya cowok megang gelas wine itu dia gelasnya dimasukkan ke dua jari ini, itu salah gitu. Yang benar itu harus megang seperti ini, pergerakan apanya, megang wine gelasnya, gelas wine itu ataupun gelas yang memiliki tangkai. Terus cara kita berdiri, kalau untuk cowok harus tegap, tangan jangan dimasukkan ke kantong atau ke dalam saku. Itu sih yang membedakan antara table manner cewek dan cowok. Mungkin ada lagi yang lain, silahkan aja bertanya. Feel free to ask me anything you want. Gimana, teman-teman? Di rumah saya udah azan maghrib nih, Kak. Apa? Oh ya, di Iya. rumah ya? Iya, di sini pun juga udah azan Hmm. maghrib. Tapi ya Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Kak. oke, boleh. Iya, pertanyaannya itu waktu di Indonesia kan itu ya biasanya mak-mak itu suka foto-foto makanannya itu sopan nggak sih, Kak? Oh, kalau di table manner itu nggak sopan. Kecuali kalau kayak di apa ya, coffee shop gitu. Nah, kalau di coffee shop kita mau fotokan atau videokan coffee artnya itu, coffee late-nya, itu nggak apa-apa. Kalau untuk di table manner acara-acara seperti itu tidak boleh gitu. Seperti yang saya bilang, kita dari awal sebelum masuk ke pintu itu, HP sama tas kita ada tempat khusus. Jadi kita benar-benar wajib menikmatin suasana. HP dan tas dikasih saat acara selesai. Hanya itu. Iya, Kak. Ya mungkin gimana teman-teman udah cukup ya. Mungkin Iya, ini Kak ada uh, satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Kak? iya boleh. Pertanyaan dari Kak Immanuel Sirait. Mau tanya, menurut kakak apa aja sih hal tabu yang dilakukan pada saat jamuan makan? Oke, hal tabunya itu kayak kita apa ya, ngomong kuat-kuat gitu. Terus makan geresak gerusuk. Apa ya, kalau di Indonesia kan itu makannya terlalu terburu-buru gitu. Sampai suara suara sendok sama piringnya itu sampai berbunyi gitu. Itu tabu juga sih itu, dan itu sangat tidak sopan. Hanya itu aja. Nggak boleh ngecap seperti itu. Iya, tertawa terbahak-bahak juga nggak sopan ya Kak? Kalaupun mau ketawa di table manner, sementara itu ada kita ngobrol nih banyak banyak orang. Kita kalau mau ketawa, hahaha gitu. Ya benar. Ini sangat diperlukan banget. Kalian harus nengok YouTube, harus cari
belajar banyak di YouTube, di TikTok, benar. Ini mendukung kerjaan kalian, mendukung cara pandangan orang ke kalian gimana, seperti itu. Iya, Kak. Ya, mungkin habis ini mau lihat-lihat YouTube lagi. Nah, harus Harus memperdalam ilmu lagi. Baik, terima Bahkan kasih. ini ya, Ya. bentar Kak. Bahkan saat interview yang faktor mendukung kemungkinan besar kalian diterima atau enggak itu cara kalian duduk. Cara kalian duduk, cara kalian berbicara itu sangat mendukung banget. Nah, itu yang harus kalian pelajari khususnya untuk fresh graduate ya. Seperti itu. Nah, itu aja sih. Oke, baik Kak Eka. Terima kasih atas ilmunya. Mungkin Kak Eka punya closing statement nih Kak buat teman-teman hari ini. Closing statement itu yang gimana ya? Ya, kalimat penutup mungkin atau pesan buat teman-teman. Oke. Menurut saya ya, table manner itu kan apa ya, sebenarnya itu hal-hal kecil ya. Tapi hal-hal kecil seperti itu sangat diperhatikan oleh orang-orang sekeliling kita. Dan itu merubah cara mereka menilai diri kita. Jadi, perhatikanlah hal-hal kecil tersebut. Watch your attitude, berhati-hati saat kita berinteraksi sama orang, saat kita di sosial media juga. Hanya itu aja sih. Oke, mulai dari hal-hal kecil ya Kak. Ya, benar. Oke, baik. Oke, udah selesai materi kita dan tanya jawab hari ini. Mungkin teman-teman bisa on cam sebentar buat dokumentasi webinar hari Foto ini. bersama. Iya. Oke, mungkin teman-teman masih siap-siap nih. Ya, link absensinya habis sesi foto ya. Oke, teman-teman bisa screenshot mandiri juga. Barangkali ada kendala di absensi, nanti teman-teman bisa hubungi HR kami dan menunjukkan screenshot saat webinar nanti. Oke, udah banyak yang on cam, bisa di screenshot ke operator. Oke, sudah di screenshot Kak Diva. Ya, terima kasih Kak. Oke, baik. Ini link absensinya. Terima kasih banyak ya Kak Diva, Iya Kak, Kak terima kasih Kak Eka. operator, dan Kak Kurnia sebagai founder yang sudah memberikan saya kesempatan. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kalau kalian mau PowerPoint-nya bisa minta langsung ke saya ataupun ke mereka. Oke. Iya. Hati-hati di jalan Kak Eka. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain Ya, kesempatan. benar, baik. Nah, kalaupun mau follow IG saya, silahkan. Kita saling belajar. Mau follow LinkedIn saya juga silahkan. Untuk LinkedIn saya, Eka Dini Anissa, nama saya. Kalau untuk Instagram, Kadin Anissa. Itu aja. Terima kasih banyak, Kak. Iya Kak, terima kasih kembali. Oke, teman-teman boleh diisi ya. Sambil saya tutup, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat hadir di webinar kali ini. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Have a